Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu syaikhina al-muhaddits Abi Amr al-Hajuri hafizahullahu taala. Baik, dohirnya masih di muka surat 113 ya, yaitu cabaran yang dialami istri Fir'aun dan Masyitah dan juga anaknya dohirnya. Yaitu apa? Masyitah yaitu yang menyisir rambut anak perempuan dari Fir'aun. Dohirnya kita belum membaca ini ya. Baik. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha." Insyaallah masih di muka surat 113. Manakala di malam yang mana saya diisrakan pada waktu itu. Tapi memang banyak kejadian yang Rasulullah SAW saksikan di Lailatul Mi'raj tersebut, Isra dan Mi'raj. Atat alayya raihatun thayyibah. Saya didatangi aroma yang wangi, aroma yang harum. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi raihatu thayyibah. Maka saya mengatakan, wahai Jibril, bau wangi apa ini? Faqal hadhihi raihatu masyitati binati Fir'aun wa auladiha. Ini adalah aroma dari wanita yang menyisir rambut anak perempuan Fir'aun dan aroma dari anak-anak wanita tersebut. Jadi aroma ini datang dari Masyitah dan anak-anak dia. Qultu wa ma sya'nuha. Saya bertanya pada Jibril, bagaimana kisah dia? Qal baina hiya tumasyitu binata Fir'auna zata yaum. Ketika pada suatu hari dia tengah menyisir rambut dari anak perempuan Fir'aun, itsaqatatil midra min yadaiha. Tiba-tiba saja jatuhlah midra. Midra itu adalah sisir dengan istilah yang lain. Dia sisir dari kedua tangannya. Faqalat bismillah. Maka wanita ini mengatakan bismillah dengan nama Allah. Ini ada apa? Ada kesesuaian dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang tergelincir, jangan mengatakan ta'isa syaitan, celakalah syaitan, tapi ucapkan bismillah. Taib, dia menyebut nama Allah sekarang. Faqalat laha binatu Fir'aun. Maka anak perempuan Fir'aun bertanya kepada si wanita ini, Abi, bagaimana dengan ayahku? Kenapa tidak engkau sebut nama ayahku? Qalat la walakin rabbi wa rabbu abikillah. Maka wanita ini, pembantu ini mengatakan tidak, tetapi Rabb saya dan Rabb ayahmu adalah Allah. Baik. Selama ini menyembunyikan keimanan, tetapi ketika keadaan mengharuskan maka dia tidak mundur lagi. Ini menunjukkan apa? Keberanian wanita ini dan kekokohan agamanya. Dan agama tidak mungkin kokoh kecuali apa? Memang harus belajar. Menunjukkan apa? Dia menyempatkan untuk mencari ilmu dari dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kesungguhan untuk berusaha untuk mendapatkan ilmu. Kalau enggak, bagaimana dengan ilmu yang sangat sederhana dia mampu sekokoh ini di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya? Ini sangat mustahil. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, bahwasanya kekokohan iman itu berdasarkan ilmu. Baik, memang apa? Menunjukkan ilmu itu memang sangat penting. Kalau belajar asal-asalan boleh jadi senang terkena sihir, senang terkena syubhat, senang terfitnah oleh syahwat dan seterusnya. Memang harus terus keimanan itu disirami dengan apa itu? Dengan ilmu. Agar tanamannya tidak layu. Baik. Maka ketika betul-betul ditanya macam ini, dia tidak mundur, tidak bersikap nifak seperti kebanyakan para politikus. Kemudian ketika mengatakan itu, qalat ukhbiruhu bidzalik, maka anak perempuan dari Fir'aun ini mengatakan, saya akan mengabari ayah saya dengan ucapanmu ini. Qalat na'am, maka wanita ini mengatakan iya. Baik, tidak takut dia. Fa akhbarathu faja'aha. Maka anak perempuan Fir'aun ini mengabarkan kepada ayahnya. Selanjutnya Fir'aun pun memanggil hamba sahaya ini, si tukang sisir ini. Faqal ya fulanah, innalaki rabban ghairi. Wahai fulanah,
apakah engkau memiliki Rabb selain aku? Qalat na'am, Rabbi wa rabbukallah. Maka wanita ini mengatakan, iya, Rabb saya dan Rabbmu adalah Allah. Fa'amara bi baqaratin min nuhas fa'uhmiyat. Lalu Fir'aun memerintahkan untuk didatangkan lembu yang, yaitu akhirnya adalah patung lembu yang terbuat dari nuhas, yaitu sejenis tembaga. Kalau orang Indonesia bilang kuningan, tapi nggak masalah, intinya sama, kurang lebih sama. Lalu dipanaskan patung tembaga tadi. Summa amara biha antulqa hiya wa auladuha fiha. Lalu diperintahkanlah agar wanita ini dan anak-anaknya ini dilemparkan ke dalam tembaga yang panas itu. Taib. Wallahu alam, apakah cairannya itu berupa air ataukah logam, wallahu alam. Qalat lahu innali ilaika hajah. Maka wanita ini berkata kepada Fir'aun, tidak minta diselamatkan, tapi minta yang lain. Sesungguhnya saya punya keperluan kepada Anda. Yaitu apa? Seakan-akan permintaan terakhir. Qala wa ma hajatuk? Fir'aun tanya, apa keperluanmu? Qalat uhibbu an tajma'a 'idhami wa 'idhama waladi fi saubin wahid. Saya ingin agar Anda mengumpulkan tulang belulang saya dan tulang belulang anak saya di satu pakaian, di satu kain. Wa tudfinana, dan Anda memakamkan kami. Qala dzalika laki alaina minal haq. Firaun mengatakan, itu hakmu yang harus kami tunaikan. Yaitu apa? Permintaanmu akan dipenuhi. Senang saja ini. Qala fa amara bi auladiha. Lalu Fir'aun memerintahkan agar anak-anaknya itu diambil. Fa'ulqu baina yadayha wahidan wahida. Lalu dilemparkanlah anak-anak itu di hadapan wanita itu satu persatu. Ini ujian dan cabaran yang luar biasa. Belum tentu kita kuat. Apalagi apa? Keumuman hati para wanita. Tapi ini menunjukkan apa? Karamah yang besar dan keimanan yang hebat dari wanita ini. Ila anintaha dzalika ila sabiyyin laha murda. Sampai berhentilah itu kepada bayi yang dia miliki yang masih disusui. Bayi yang tidak bersalah dan sama sekali belum memiliki amalan yang menyusahkan Fir'aun, ini pun akan dibakar sekalian. Dibakar di dalam cairan tadi. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlih. Dan seakan-akan wanita ini mundur karena bayinya ini. Dan ini bukan suatu aib. Karena apa? Sudah banyak di hadapan dia anaknya dibunuh dengan sesadis sejahat itu satu persatu. Jelas ini memang sangat menyakitkan dan dia sudah kukuh. Tinggal satu aja bayi ini. Jelas apa? Rahmat itu lebih besar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim, kalau tidak salah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, rahmat ibu kepada anak yang masih bayi, demikian pula rahmat ayah kepada anak yang masih bayi jauh lebih besar daripada rahmat kepada anak-anak yang sudah besar. Dan ini wajar. Yang masih kecil masih lebih layak dan lebih memerlukan bantuan. Yang sudah besar cenderung mampu untuk mengurus diri sendiri. Ini wajar, bukan sesuatu yang buruk. Maka ketika sekarang anak yang paling kecil yang masih bayi ini hendak dibakar juga, hendak dileburkan, maka wanita ini seakan-akan agak mundur. Qal ya ummah iqtahimi fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Maka bayi ini dengan karomah dari Allah berbicara, wahai ibuku tersayang, bukan ummi tapi ummah, bukan abi tapi abah. Haknya adalah hak nadbah atau hak rahmah, sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Iqtahimi, masuk saja engkau. Sesungguhnya siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. Faqtahamat, maka wanita ini pun ikut masuk. Qala Ibnu Abbas, takallama arba'atun sighar. Ibnu Abbas mengatakan ada anak kecil yang berbicara, jumlahnya 4. Isa bin Maryam alaihissalam. Yang pertama adalah Isa bin Maryam alaihissalam. Wa sahibu Juraij, dan bayi yang di zaman Juraij. Wa syahidu Yusuf, dan saksi untuk Nabi Yusuf. Ini alal khilaf. Wa benu masyitati binati Fir'aun, dan bayi dari wanita yang menjadi tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Kata Syekhuna hafizahullah, rawahu Ahmad wa huwa haditsun hasan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini hadis yang hasan. Dan kalau tidak salah yang dulu ana baca juga apa? Dihasankan oleh Syekhuna
Abdurraqib Al-Ibbi hafizahullah taala dalam kitab beliau Sahih Karamatil Aulia disebutkan tentang apa kisah wanita ini di dalam hadis Ibnu Abbas. Tayyib, di dalam kisah ini banyak pelajaran yang kita ambil, intinya adalah apa? Kekukuhan dan cabaran yang sangat berat. Kalau Allah tidak menolong seorang hamba, tidak mungkin hamba itu kuat dengan cabaran seperti ini. Yang lebih ringan aja banyak yang berguguran. Dan dari sini pula kita tahu bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal soleh dari kalangan lelaki ataupun perempuan. Yang penting dia beriman. Di sini Allah tidak menyia-nyiakan, bahkan pahalanya sangat besar, sampai-sampai muncul bau wangi. Jelas yang beramal soleh banyak, yang punya bau wangi banyak, tapi yang dicium oleh Nabi sebagai karomah yang sangat khusus adalah bau wangi dari Masyitah ibnati Fir'aun ini tadi dan anak-anaknya. Ini karomah yang sangat besar, dan ini menunjukkan tidak ada di dalam Islam apa yang dikatakan sebagai rasisme atau perkauman. Kalau orang kulit hitam maka layak dihinakan, kulit putih layak dimuliakan. Kalau dia adalah dari suku bangsa Arab layak untuk diagungkan. Kalau yang non-Arab layak untuk dihinakan. Tidak demikian. Siapapun dia, dari kulit manapun dan dari jenis apapun dan dari strata agama atau dari strata kemasyarakatan apapun, kalau dia adalah mukmin maka derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.